Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, hanya kepada Allah lah kita senantiasa memohon pertolongan, baik itu urusan dunia maupun akhirat. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu jamaah haji daerah istimewa Yogyakarta yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi, bermuwajahah dalam acara bimbingan manasik online yang pada kesempatan kali ini adalah episode yang ke-19. Telah banyak episode-episode yang lalu yang membahas berkait dengan berbagai macam masalah terkait dengan manasik haji. Kali ini agak spesial karena dari bimbingan manasik online yang kita lakukan atau mungkin bimbingan-bimbingan yang di luar online itu belum pernah kita ngaturi rawuh pembicara-pembicara, narasumber-narasumber yang berasal dari Bea Cukai. Jadi kali ini sangat istimewa, kita mencoba berkolaborasi dengan Bea Cukai untuk bisa memberikan ilmu, bisa memberikan wawasan berkait dengan kepabeanan. Telah hadir membersamai kita yang terhormat Ibu Intania Reza. Beliau adalah pemeriksa Bea Cukai ahli pertama. Kemudian Ibu Riri Riani, Kasih Penyuluhan dan Layanan Informasi. Terlebih dahulu mari kita sapa dulu beliau berdua. Assalamualaikum Ibu berdua. Waalaikumsalam Pak Yuwono. Sehat sedaya ngene iki. Sehat alhamdulillah. Mudah-mudahan kehadiran Ibu berdua nanti betul-betul bisa memberikan pemahaman kepada jamaah haji, karena bagaimanapun juga jamaah haji itu ketika beribadah di tanah suci mesti juga seneng blonjo-blonjo. Iya. Entah apapun itu. Enggak apa-apa Pak, oleh-oleh ya, betul. Baik di tanah suci maupun di tanah air, kebiasaan itu mesti ada, apalagi nanti ibu-ibu. Nah, yang jadi permasalahan itu nek blonjo akeh niku kaitannya dengan pajak dan lain sebagainya. Nah, itu. Apa yang boleh dibeli, apa yang tidak, jumlahnya berapa, yang aman itu jumlah berapa, yang tidak aman berapa, dan lain sebagainya. Ini tentunya berkait dengan kepabeanan. Betul. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini sekali lagi kita mohonkan kepada ibu berdua untuk memberikan pemahaman berkait dengan kepabeanan. Monggo Ibu berdua kita serahkan sepenuhnya. Nanti berurutan atau bagaimana terserah Ibu mawon. Nanti kalau nanti di layar itu ada pertanyaan dari jamaah, ya mungkin kita agak stuck sebentar memberikan tanggapan kepada jamaah. Monggo Ibu. Matur nuwun Pak Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak dan Ibu calon jamaah haji yang kami hormati, alhamdulillah kita hari ini bisa dipertemukan ya Mbak Erina. Betul. Nah, ini kita hari ini di sini Bapak Ibu mohon izin sudah seperti yang sudah disampaikan Pak Yuwono, mungkin belum pernah nggih Pak nggih. Belum pernah. Mungkin apa ya istilah manasik haji ini diisi oleh dari Bea Cukai ngoten Pak. Nggih, belum pernah. Belum pernah nggih. Yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji tentunya imigrasi, kemudian dinas kesehatan. Sementara Bea Cukai kan juga. Ini memang mungkin salah satu ini nggih amanat dari Bapak Kepala Kantor kami gitu ya, untuk
kami diminta untuk aktif gitu, mensosialisasikan, menginformasikan terkait yang kami tangani itu adalah ketentuan barang penumpang. Ngoten. Jadi kami harap ini Bapak Ibu yang ada di sini mungkin nanti bisa mencatat paling tidak nggih ya, nanti apa yang mungkin informasi yang kami sampaikan mungkin akan berguna untuk nanti Bapak Ibu berangkat gitu, karena yang namanya ibadah haji nggih Pak nggih itu adalah memang perjalanan suci, perjalanan hati tapi juga fisik, jadi harus disiapkan dengan baik sebelumnya, dan ini adalah salah satunya kami di sini biar perjalanan Bapak Ibu ini enggak hanya memikirkan waduh nanti bawa apa, nanti ditangkap enggak atau gitu. Bukan memikirkan itu lagi tapi sudah memikirkan beribadah di sana. Ngoten nggih Pak, jadinya biar los kayak gitu ya Mbak Erina ya. Itu jadi nanti mungkin akan ada 2 sesi Bapak Ibu. Jadi nanti saya sendiri Intan Yarisa, biasa dipanggil Intan, akan membawakan terkait persiapan keberangkatan Bapak Ibu calon jamaah haji, dan nanti rekan saya Mbak Erina akan menjelaskan apa yang perlu dipersiapkan pada saat kedatangan lagi ke tanah air gitu. Jadi memang ada 2 hal yang perlu dipersiapkan ya Mbak Erina ya, seperti itu. Nanti boleh saya mulai berarti nggih Pak nggih. Silakan Bu. Ya. Nggih, yang pertama nggih Bapak Ibu, kenapa ini juga kami istilahnya memang harus aktif. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca tentang kasus beberapa tahun lalu, mungkin tidak di Jogja, terkait ada yang ditahan dengan bea cukai Arab Saudi terkait pembawaan rokok gitu ya Mbak Ena. Ya itu, ini mungkin bapak-bapak niki nggih yang mungkin stok lama. Iya, nah itu karena mungkin di sana kan rokoknya pasti mahal ya, Mbak ya, rokoknya harganya mahal, makanya mungkin bapak-bapak di sini membawa, waduh tak nggawa akeh ya, begitu mikirnya mungkin begitu, tapi ternyata sampai sana ditahan oleh petugas bea cukai. Karena kan tidak hanya di Indonesia nggih, bea cukai itu ada di setiap negara yang memang tugasnya wewenangnya itu memeriksa barang-barang yang dibawa oleh penumpang dari luar negeri. Sama nggih, mau bea cukai di Indonesia, bea cukai di Arab Saudi sama, itu tugasnya memang menjaga barang-barang yang akan masuk ke negaranya. Nah, berdasarkan dari itu makanya kami hadir di sini nggih Bapak Ibu. Jadi kami ingin menginformasikan apa saja yang perlu dipersiapkan pada saat keberangkatan, dan karena kami bea cukai mengurusi tentang barang-barang, jadi kami akan menyampaikan terkait ketentuan barang bawaan. Bapak Ibu, kalau imigrasi itu saudara kami ini mengurusinya kan manusianya nggih Pak nggih. Orangnya ya kan, tapi kalau kami tugasnya mengawasi barangnya. Barang itu mungkin termasuk duit ya Bu ya. Iya betul ya, Pak. Okay. Nah itu ini sudah tahu juga nih Pak Yono juga beberapa ya ada uang itu ya termasuk dalam ketentuan yang akan kami sampaikan. Jadi pada saat kedatangan nanti di Saudi Arabia nanti mungkin Bapak Ibu bisa yang pertama kali adalah mempersiapkan untuk mengisi yang namanya custom declaration Pak. Atau mungkin nanti ini dari teman-teman imigrasi mungkin sudah pernah menyampaikan atau belum, tapi tidak apa-apa, akan kita ulangi ya Mbak Erina ya. Jadi kita saling membantu saja supaya lancar juga perjalanan Bapak Ibu jamaah haji. Jadi di sana tinggal itu aja, ibadah aja. Iya betul, tinggal ibadah aja. Jadi yang sebelum mungkin paling cepat 2 hari sebelum kedatangan tuh Pak Yono, jadi kita ini yang para jamaah haji ini diwajibkan untuk mengisi custom declaration, atau kalau dari sana dari Arab itu namanya Zatka Pak gitu. Jadi mengisi aplikasi atau membuka website yang nanti mungkin akan disampaikan nggih Pak, ini ada grupnya mboten Pak. Kalau di jamaah haji khusus ini dari Pemprov nopo? Oh dari provinsi nggih. Berarti dari provinsi mungkin nanti boleh kami ada apa namanya PDF-nya nggih Pak nggih, nanti boleh nanti akan kami share gitu. Nah di situ Bapak Ibu harus mengisi dulu custom declaration, gunanya apa gitu. Jadi Bapak Ibu harus memberitahukan kepada petugas di Arab nantinya nggih barang apa saja yang akan dibawa Bapak Ibu, yang sedang dibawa Bapak Ibu nggih untuk masuk ke sana. Nah itu nanti apa namanya barang-barangnya apa saja. Nah ini yang pertama Bapak Ibu yang harus
dilaporkan lah pada custom declaration itu adalah pembawaan uang tunai yang tadi sudah disampaikan Pak Yono tadi itu nggih. Nah, pembawaan uang tunai ini kalau mau masuk ke Arab Pak itu nilainya yang diperbolehkan batasannya itu adalah 60.000 rial. Jadi itu Pak batas atasnya gitu ya. Atau kalau setara dirupiahkan itu sekitar mungkin dengan kurs 16.000 di 260 juta Pak. Nah ini mungkin kalau kemarin kami sempat sosialisasi di jamaah di Gunung Kidul Pak. Pada waktu saya menyampaikan, wah siapa Mbak yang mau bawa 260 juta? Ini pernah ada kejadian Pak gitu kan, maksudnya bukan satu orang sebenarnya yang membawa Pak, tapi itu adalah uang dam dari beberapa ya gitu uang kurban ngoten toh yang dibawa oleh beberapa maksudnya itu punyanya beberapa orang, tapi yang Mbak cuma Cuma Pak. satu orang. Nah, Nggih. kan lebih dari itu berarti Ya. nggih kalau dikumpulkan anggaplah satu kloter aja 300 nggih Pak nggih. 300 orang nggih. Nah, itu kan kalau anggaplah satu orang membawanya 1 juta saja. Berarti kan sudah lebih dari 60.000 rial atau 260 juta tadi. Dan itu kalau misalnya dibawa sama satu orang ya pasti orang yang membawa ini yang akan ditanyakan gitu. Jadi kalau ini mungkin pesan dari kita ya Mbak Erina ya Iya, kalau betul. bisa dibawanya berarti dipecah dulu. Ngoten. Jadi dibawa sendiri-sendiri ngoten. Sendiri-sendiri Nggih, setelah masing-masing. masuk Arab Saudi baru Nah, dikumpulkan. Nah, itu boleh gitu. Jadi memang ada tips and triknya ya, Mbak Erina betul. ya. Biar apa ya sebenarnya kami biar ini ya Pak ya, memudahkan Bapak Ibu lah nanti kalau di sana nanti daripada ditahan sama petugas di sana gitu nggih Pak, daripada ada kendala lagi lebih baik dari sini sudah diantisipasi dibawa dulu masing-masing. Ngoten. Itu yang pertama Yang pembawaan uang tunai. ya. Betul. Lalu ada juga ini Pak, kalau ini ya mungkin kemungkinan kecil, cuman tetap akan kita sampaikan bahwa kalau ada barang dagangan atau hadiah senilai 3.000 real atau kurang lebih itu kalau dirupiahkan sebesar 13 juta rupiah, nah ini juga harus dilaporkan ke petugas Bea Cukai Arab Saudi seperti itu. Tapi ya mungkin jarang ya Mbak ya mau Jarang bawa kalau yang ini. barang dagangan, cuman siapa tahu gitu ya nanti kalau di Iya, sana wah betul. sekalian apa yang terkenal dari Indonesia misalnya mau dijual di sana kan siapa tahu ya Pak ya kita. Atau bawa banyak buat Kita mungkin temennya. rokok itu kan juga kadang dijual. Nah, itu itu bisa bisa juga itu, juga. Nah, itu kan takutnya seperti itu gitu. Nanti mungkin bisa diantisipasi atau diperhatikan gitu nggih oleh Bapak Ibu jamaah haji gitu. Lalu yang selanjutnya ini yang tadi kasus yang di awal saya sampaikan tadi, jadi pembatasan pembawaan barang kena cukai Pak. Jadi barang kena cukai itu salah satunya adalah rokok. Jadi yang namanya rokok ini tadi ternyata ada batasannya Pak. Batasannya itu paling banyak membawa hanya 200 batang saja. Nah kalau yang kejadian di tempat lain itu ya Iya, Mbak Erina itu dari asal lain ya, ya bukan Jogja asal lain ya. bukan Jogja itu bawanya 4 koper Pak. Nah kalau 4 koper ya nggak boleh gitu ya. Nah, Itu tuh jelas kena. Ya walaupun mungkin secara nilai tidak melebihi 3.000 real tadi, tapi kan itu di Arab Saudi pun sama Pak dengan di sini. Jadi pembatasan yang boleh masuk itu adalah 200 batang saja untuk rokok. Lalu untuk cerutu itu juga hanya 25 batang saja. Itu. Lalu mungkin untuk kalau ada teman-teman yang ini haji masih muda juga biasanya mungkin bawa vape ya Mbak Erina ya. Nah yang itu. rokok elektrik ya. Betul, yang rokok elektrik itu yang paling banyak hanya boleh dibawa ini hanya 1 perangkat dan 60 ml cairannya Pak. Jadi kan kalau vape itu kan liquid ya, apa namanya istilahnya Cairan. cairannya ya itu itu hanya maksimal 60 ml saja yang boleh dibawa masuk ke Arab Saudi itu. Nggih, iya betul banget. Ya, Betul. betul. Yang itu kalau yang itu terkait keselamatan penerbangan ya Mbak Erina ya, betul. masuknya seperti itu. Itu tapi kalau itu kan selain vape ini ya Mbak ya, berarti Iya, betul. selain
liquid yang untuk merokok ini Pak, itu bisa dibawa. Tapi ya kalau di kabin ya jadi satu ya Mbak ya, cuma 100 ml. Nah, terus yang lain-lainnya adalah mungkin kalau yang ini adalah selanjutnya yang akan saya sampaikan, ini lebih ke barang-barang terlarang sih Pak nggih. Jadi yang mungkin obat-obatan jelas nggih, kalau narkoba dan sebagainya itu memang tidak diperbolehkan. Lalu ada barang-barang nyun sewu, barang-barang pornografi, lalu ada tembakau kunyah, lalu ada tear softeners itu atau pelembut pakaian. Nah, ini misalnya yang mau nyuci-nyuci di sana mungkin ya Mbak Erina ya gitu kan. Kan kadang terpikirkan nggak panggil kan itu kan ya selama 1 bulan lebih mosok nggak bawa gitu. Tapi ternyata itu dilarang di Arab Pak gitu. Jadi mungkin bisa beli di sana mungkin ya Mbak Erina ya, atau iya. Nanti mungkin mau kalau mau nyuci bisa laundry di sana. Ya gitu. Jadi memang takutnya nanti daripada ditangkap ya Pak ya, ketahuan itu tidak usah dibawa, itu untuk pelembut pakaian. Lalu ada buku atau publikasi tapi yang memang ini dilarang oleh Kementerian Media Saudi Arabia. Tapi kalau Bapak Ibu di sini kan pasti ya bawanya Al-Qur'an dong ya gitu. Itu enggak akan dilarang kalau itu ya Mbak Erna, malah ya harus dibawa kalau itu nggih Bapak Ibu. Lalu ada juga ini kalau di bahasa undang-undangnya mereka itu namanya guru fruits Pak. Guru fruits itu seperti buah-buahan kering. Mungkin seperti kismis gitu ya Mbak Erina ya. Yang kering, yang kecil-kecil itu. Ya. Nah, itu biasanya kan sebenarnya snack ya Pak nggih, snack buat misalnya kalau jemaah haji misalnya ya sambil jalan atau apa kan mungkin maunya kan sambil ngemil-ngemil lah, tapi ini mungkin bisa diperhatikan Pak, bisa diantisipasi, mungkin bisa diganti gitu dengan yang lain karena itu juga masuk ke larangan di Arab Saudi seperti itu. Jadi dari tanah air. Dari itu tanah, betul. Buah-buah kering. Iya. Yang semacam camilan atau mungkin di Saudi juga ada buah-buah kering Ya, kecil sebenarnya. kecut-kecut itu Bu. Betul Itu ya. enggak boleh ya? Kalau dibawa dari sini enggak boleh Pak. Tapi kalau beli di sana enggak apa-apa. Kalau reason alasannya apa Ibu itu? Wah itu ya. Enggak tahu itu dari kami memang mengambilnya ini memang kami coba ambil dari websitenya Arab Saudi ya Pak. Jadi kami mungkin kan kalau jamaah haji kan kalau misalnya diminta untuk membaca semuanya kan nggih mungkin ada yang tidak enggak terinformasi dengan baik Pak. Tapi kalau dengan adanya ini kan kami bantu rangkumkan enggak Pak ya, yang biasa dibawa oleh calon jamaah haji seperti itu. Jadi memang yang biasanya wah harusnya kan boleh ya, tapi ternyata di sana enggak boleh Pak gitu. Itu ada. Lalu ada buah dan bubuk pala. Nah, ini ya sebenarnya jarang juga, cuman ya tetap kita sampaikan nggih gitu, buah dan bubuk pala. Lalu yang lainnya itu ada kembang api, senjata api. Nah, ini enggak mungkin sih ya sebenarnya, cuman ya itu adalah beberapa barang yang memang dilarang untuk masuk ke Arab Saudi seperti itu Pak. Dan mungkin ya ini kita sampaikan pokoknya kalau misalnya tidak mau ada kendala gitu nggih, kita minimalisir kendala itu ya setiap calon jamaah haji yang membawa barangnya diingat-ingat Pak, berusaha diingat-ingat apa saja yang dibawa dan jangan mau dititipi gitu ya Mbak Erina. Betul. Ya itu seperti itu Pak. Jadi karena yang di sana petugas pasti akan sama juga Pak di kami gitu nggih. Yang akan kami tanyai istilahnya, yang akan kami interogasi pasti yang membawa ngoten. Walaupun dia misalnya saya cuma dititipi Mbak gitu, tapi akhirnya yang ditanyai lebih lanjut pasti yang membawa nggih kan, daripada seperti itu. Ya kalau misalnya suami istri kan mungkin sudah kenal nggih Pak nggih, itu enggak apa-apa sih mungkin ya, cuman kalau bisa mungkin nanti diperhatikan lagi untuk list-list mau daftar-daftar yang mau dibawa itu apa saja, mungkin nanti bisa dilihat lagi oleh calon jamaah haji. Nah, mungkin itu Pak, kalau yang ini lebih ke kalau dari kami Pak, dari Bea Cukai yang namanya penumpang mau ke luar negeri itu biasanya memang tidak kami tidak kami bukan jaga ya, tapi kami awasi gitu. Biasanya kalau Bea Cukai itu kan di datangnya Pak. Kalau mau keluarnya kan
Monggo, Keluar nggih, aja, cuman iya. karena kami berdasarkan kasus itu, Pak, gitu kan dikiranya lah iki bea cukainya nggak memberikan informasi dari sini. Padahal kan kami kan ya ada keanggotaan World Custom Organization ya, Pak ya, yang sebenarnya itu bisa saja kami punya informasinya. Makanya di sini kami ingin menginformasikan ke Bapak Ibu calon jamaah haji kalau di sana ya paling tidak seperti ini. Jadi mereka Bapak Ibu di sini punya gambaran seperti itu. Jadi tidak ada kasus lagi mereka nanti akan ditahan di sana. Mungkin itu ya Mbak Irina. Nanti yang selanjutnya tentang bagaimana nanti kita ke tanah air. Nah, kedatangannya akan disampaikan oleh Mbak Irina. Monggo Mbak Irina. Ya, jadi kalau yang perlu disiapkan pada saat kedatangan itu yang pertama ini sebetulnya gabungan ya Mbak. Jadi bukan yang dari Bea Cukai saja, itu ada namanya All Indonesia. Kalau dulu setiap orang itu harus mengisi Customs Declaration, sekarang pengisiannya All Indonesia dan itu dilakukan sebelum diimigrasi. Nah, jadi nanti All Indonesia, kalau semisal penumpang sudah mengisi, ketika scan paspor itu sudah istilahnya sudah selesai begitu Pak. Tapi kalau semisal belum, itu paspornya tidak bisa di-scan oleh imigrasinya. Begitu. Kalau untuk All Indonesia ini bisa diisi paling cepatnya 3 hari sebelum jadwal penerbangannya ke Indonesia, sebelum datang ke Indonesia. Kemudian untuk pengisiannya itu bisa melalui website atau aplikasi juga, aplikasi All Indonesia juga ya Mbak ya. Kemudian nanti kalau semisal sudah ada QR code, ketika kedatangan itu QR code-nya hasil pengisian itu bisa disimpan, nanti mungkin di print atau dikirimkan dari WhatsApp masing-masing. Nah, nanti bisa ditunjukkan ke petugas waktu baru tiba di Indonesia, seperti itu Pak. Kemudian di situ juga ada, jadi karena All Indonesia kan gabungan dari imigrasi, bea cukai dan karantina, pengisiannya itu nanti ada data diri, kemudian data barang bawaan dan informasi kesehatan dari karantina kesehatan. Nah, mungkin kalau di sini kita akan menyampaikan terkait daftar barangnya yang harus dilaporkan ya Mbak ya. Kalau tadi di Arab itu pembawaan uang tunai maksimal 60.000 real atau 260 juta. Kalau ke Indonesia itu maksimal senilai 100 juta rupiah. Itu baik dalam bentuk uang asing atau rupiah, nanti dijumlahkan, nah maksimalnya 100 juta. Iya betul, senilainya 100 juta. Karena kalau lebih dari itu nanti akan terdetek dari Bank Indonesia, jadi harus ada izinnya, begitu Pak. Kemudian nanti kalau semisal ada yang bentuk lain, misalkan ada cek atau giro, itu dalam uang asing itu maksimal nilainya 1 miliar rupiah. Tapi kalau ini sepertinya nanti jarang ya Mbak untuk kasusnya ya. Mungkin tidak ada. Nah, selanjutnya kalau untuk yang barang kena cukai itu sebetulnya sama seperti yang di Arab Saudi, karena memang itu bisa dibilang berlaku secara internasional. Jadi untuk rokok maksimalnya juga 200 batang, atau kalau semisal sebetulnya kalau slop itu tergantung dari jumlah jumlah isi perbungkusnya ya Pak. Kalau satu bungkus isi 20 berarti maksimalnya paling 2 slop saja, 200 batang. Kalau semisal isi 16 itu mungkin nanti masih di bawahnya itu jumlahnya. Selanjutnya untuk cerutu maksimalnya juga 25 batang. Nah, kalau di Indonesia itu kan ada tembakau iris Pak yang biasanya dilinting. Itu ada maksimalnya juga 100 gram. Kemudian yang seperti tadi rokok elektrik atau vape itu maksimalnya ada 30 ml. Jadi setengahnya dari yang di Arab Saudi tadi. Kemudian kalau untuk rokok dan juga cerutu yang hasil tembakau itu yang bisa membawa yang usianya di atas 18 tahun. Nah, selanjutnya kalau semisal ada yang membawa obat, nah mungkin ini kalau ada yang membawa obat bisa dilampirkan resep dokternya. Kalau yang perlu resep dokter. Itu jadi baik ketika masuk ke Arab Saudi atau masuk ke Indonesia, jamaah itu memegang resepnya itu tadi Pak.
karena menyatakan istilahnya semisal ternyata obat ini seharusnya tidak boleh masuk Arab Saudi, tapi kita membutuhkan, ada resepnya, nah itu kan pastinya lebih aman lagi begitu. Kemudian sama seperti yang di Arab tadi, kalau untuk narkotika dan obat-obatan terlarang pastinya tidak boleh ya. Dan kalau untuk barang-barang yang tidak termasuk barang pribadi, misalkan yang barang dagangan, itu jadi kalau di Indonesia itu ada ketentuan pembebasan juga Pak. Kalau untuk barang dagangan itu tidak bisa, jadi harus bayar pajak dan juga bea masuk. Ya kalau ya, jadi tidak boleh. kalau memang untuk jamaah haji reguler Pak, ini memang ada fasilitas sebenarnya dari pemerintah gitu ya, tidak dikenai bea masuk atau pajaknya. Namun Betul. kalau ketika itu memang tapi untuk keperluan pribadi Pak, itu Pribadi yang tidak aja. dikenai pajak nggih. Tidak kalau selain keperluan pribadi, misalnya memang kita nanti dari petugas melihat itu, wah ini sepertinya bawanya banyak tadi itu, misalnya 4 koper atau 2 koper, itu mungkin kan jelas untuk barang dagangan. Itu nanti mungkin akan kita tanyai sih Pak, pasti akan ditanyakan oleh petugas, bukan yang nanti pun kita akan langsung ujuk-ujuk juga enggak, tapi Enggak, nanti pasti iya. akan ditanyakan atau paling tidak jadi atensi petugas mungkin Ya. seperti itu. Ya. Jadi indikatornya itu ada sendiri gitu loh. Nggih. Artinya tidak gebiawiah lah. Nggih, Enggak. ya, betul. Kalau kami juga mengerti bahwa pasti Bapak Ibu juga pasti akan bawa oleh-oleh, itu pasti gitu. Iya Tapi kan betul. kami dari petugas kami pasti juga sudah ada istilahnya penilaian tersendiri gitu, nanti apakah ini masuk akal membawa untuk oleh-oleh atau memang untuk itu barang dagangan, biasanya seperti Iya itu. betul. Kalau ya itu tadi ya, misalkan kok bawa katakanlah sajadah sampai 4 koper, 5 koper, yang bawa 1 orang. Kan kalau untuk oleh-oleh juga kayak apa ya Mbak, masih terlalu banyak gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau masuk ke Indonesia sendiri Pak, kemarin itu beberapa kali ya Mbak, ada yang menanyakan juga, kalau misal pulang dari haji, saya beli HP di sana atau tablet di sana. Nah itu juga masih bisa mendaftarkan IMEI nanti melalui Bea Cukai. Kalau daftarnya masih di bandara, jadi sebelum keluar itu masih dapat fasilitas pembebasan Pak. Jadi kalau jamaah baru sampai di Indonesia, nanti langsung bilang kalau saya mau daftar IMEI HP ke petugas Bea Cukai. Nah itu nanti bisa bebas pajak ya Mbak, untuk yang jamaah haji reguler, seperti itu. Kan pasti sudah ada nomor Siskohat ya Pak nggih. Kalau Siskohatnya. jamaah haji, calon jamaah haji pasti Nomor porsi Bu. Nomor porsi. Oh, Jadi nomor porsi. si pendaftaran. Oh, ngoten nggih. Nomor porsi nanti ya identitas di sana kan paspor mestinya. Oh, ngoten Iya. nggih. Di luar itu kartu yang dibawa itu untuk beraktivitas di Nggih. sana, Mhm. di Masjidil Haram, di Madinah itu kartu nusuk. Oh, nggih, kartu Oh, nusuk. Ya, kartu itu juga nusuk, bisa ya. nanti bisa Bisa. dipakai nggih itu. Nah kalau yang HP itu nanti, tapi setiap orang cuma bisa 2 saja Pak maksimal. Jadi misalkan HP 1, tablet 1, nah itu bisa didaftarkan melalui Bea Cukai saat datang. Karena nanti kalau semisal sudah terlanjur keluar Dari bandara, bandara, atau nggih. mungkin naik embarkasi sudah dianggap keluar nggih. Seperti Solo. Bandaranya kan jauh Oh, dari nggih. embarkasi, Ya. debarkasi. Nggih. Betul, Kalau karena masih di area bandara itu masih bisa nggih. betul, tapi di Solo ini Pak, karena juga di Solo kan punya embarkasinya di asrama haji nggih. Nggih. Itu masih ada petugasnya Pak kalau di Solo begitu. Artinya belum terkena napa-napa Belum, nggih. Belum. nggih. Ya, Gitu. kalau Nggih. betul kalau di Solo memang karena berbeda nggih sistemnya nanti akan Iya. kalau kita kan nanti bisnya akan jemput ya Pak ya, berarti nggih nanti kan ke Insya Allah bandara. nanti ketika pesawat turun Bisa turun di nggih. sana nanti penyelesaian masalah imigrasi Nah, dan itu. juga kepabeanannya Nggih. di situ. Iya, Nggih. nanti di Nggih. situ Pak berarti. Oh, iya. Di situ nanti ada petugasnya juga ya Mbak. Betul. Nanti jadi untuk Bapak Ibu jamaah misalkan beli HP atau tablet di sana, nah waktu sampai itu bilang mungkin ke karomnya atau ke panitianya,
Ustadz Ustadzah ini saya mau daftar IMEI HP seperti itu. Jadi dari bea cukainya nanti kan juga terinfo ya Mbak. Nah di situ kami bisa mendaftarkan IMEI-nya. Kalau selama ini Mbak, Nggih. kaitannya dengan informasi semacam itu, Nggih. misalnya nanti ada jamaah yang beli HP atau tablet, itu Nggih. kan kalau nggak ada edukasi dari kepabianan kan mesti nggak tahu. Ya, betul. Nah ya. itu kalau seperti Solo kemarin mekanismenya seperti apa Mbak itu? Waktu di mana? Di waktu masih gabung dengan Solo, Oh, Jadi embarkasi nggih. Solo. Ya, ya. informasi semacam itu dari pihak bea cukai Nggih. mengedukasinya ke jamaah itu melalui apa Bu yang Oh, kemarin? kalau kemarin Pak Solo itu memang nanti kalau di situ hampir sama Pak nanti dengan di sini. Jadi kami kan tetap akan ada sepertinya nih kalau saya nggak salah kemarin waktu simulasi kan tetap ada kami akan memberikan sosialisasi atau memberikan informasi itu ke Karu dan Karomnya gitu nggih Berarti sebelum waktu H-1. pembinaan Karu Karam Nggih, itu ya. nggih, yang Nggih. kalau apa namanya calon jamaah haji sudah datang kan ke Iya, betul, hotel nggih, nggih nggih, nanti biasanya kalau yang di Solo itu ke Karu Karomnya Ya, Pak. ya. Jadi nanti memang kami minta bantuan ke petugas Karu Karomnya ini untuk menyampaikan ke Bapak Ibu calon jamaah Jamaah haji haji. ngoten. Iya. Tapi kan kalau memang betul nanti pasti akan ada ketemu dengan kami Dengan lagi kami, gitu iya. ya. Cuman kan kalau selain yang lain-lainnya ini kalau yang kedatangan masih bisa dipersiapkan oleh calon jamaah haji. Tapi kan kalau sudah mau berangkat H-1 kalau misalnya mereka waduh aku bawa ini itu kan nanti akan istilahnya apa ya menunda atau akan ada waktu yang tersita untuk istilahnya waduh harusnya tak keluarkan dulu barangnya Ya, atau gitu betul. gitu Ya, Pak. betul. Sering Nah, terjadi itu Bu. Jadi gitu. barang-barang yang sudah masuk koper Nah, besar nah, akhirnya ya. dibongkar. Padahal kan nanti Ya, kita ya. pisahkan nggih Pak nggih. Ya. Kalau udah Nggih. sampai nah itu yang kami istilahnya kami takutkan nggih biar Bapak Ibu perjalanannya lancar nggih. Makanya kami memang harus menginformasikan ini jauh-jauh hari sebelumnya ngoten. Jadi Iya, memang biar betul. persiapannya jamaah haji juga apa namanya ya siap betul-betul Siap. nggak ada kendala gitu ya. Iya, jadi Biarin. pas sudah di embarkasi itu istilahnya sudah tidak udah. memikirkan apa-apa lagi Betul. gitu, tinggal berangkat saja. Seperti itu. Kemudian kalau sebetulnya sama seperti yang tadi yang di Arab ya Mbak. Jangan pernah misalkan di bandara katakanlah ketemu sama orang, kemudian minta tolong, Pak Bu minta tolong ini barangnya dibawakan. Nah itu jangan pernah mau untuk membawakan barang. Betul. Karena Ya, cukup punya kita sendiri yang Ya, kita ini bawa sendiri. gitu paling Ini lebih iya, aman gitu. benar-benar kita ulangi betul. berkali-kali karena ini harus Iya, kita betul. sampaikan berkali-kali sih Pak itu. Iya. Nah kita kan nggak mau ya nanti nama jamaah haji juga waduh kok haji kok misalnya sudah pulang sudah baik di sananya nanti sampai sini kok malah ada apa-apa kan kita juga nggak mau ya Pak ya Iya, seperti itu kan betul. kita nggak mau maunya ya berjalan lancar. Apalagi kondisi jamaah kita itu kan ya ada yang Nah, sepuh-sepuh, nuwun sewu Iya, ya. betul. ada yang Sepuh-sepuh, dari betul. pedesaan. Kalau Nggih. pulang Iya, nanti betul. harus berurusan Nah, dengan itu kan malah kan jadi kalau- stres. Iya, Iya, makanya betul, kita Pak. juga jadi kasihan kemarin sempat ketemu waduh sepuh-sepuh misalnya pun yang paling gampang aja aduh gimana nanti ngisi All Indonesia misalnya gitu Pak. Itu juga Iya, betul. terpikirkan juga ya oleh kami gitu bagaimana gitu. Tapi kata dari imigrasi sih memang satu orang bisa mengisikan untuk 10 orang Pak. Jadi satu Iya. gitu. Satu Iya. satu rombongan 40 orang dibagi Nah, menjadi nggih. 4 Jadi regu, empat, satu regu betul, 10 Iya, orang. betul. Ketua regunya mungkin nanti. Nah, Nah, bisa itu Pak. ya itu Iya. tugasnya ketua regu Karena seperti itu. Itu ya apa ya kalau generasi yang sudah seperti Iya, kita melek lah yang energi, melek Iya, betul. melek apa teknologi informasi itu iya, nggak masalah, betul. tapi kalau yang orang-orang Ya, tua kan betul. Ya, harus dibantu harus ya Pak. Harus dibantu. Iya. Jadi nanti mungkin kalau semisal sudah diisikan karu sama karomnya, nanti ketika keluar gitu bareng-bareng terus ya Mbak satu Iya, rombongan gitu. itu. Jadi misalkan Diisikan. keluar itu tidak ada masalah kayak harus mencari apa Pak A, Soalnya Bu ini- A, iya begitu. ini saya pikir malah apa bagus sekali nih, artinya bagus sekali itu berkait dengan hal-hal yang sifatnya digital semacam itu. Nggih, iya. Nanti imigrasi dan bea cukai juga juga iya. Iya. waktu di embarkasi nanti di pembinaan Karu Karam justru
Iya, itu betul-betul yang kita betul-betul tekan. difokuskan gitu loh, Nggih, Bu. iya. Betul. Jadi Harus nanti selalu diingatkan Pak memang. Karom, ketua rombongan Betul. Karu itu harus Iya Pak, harus Betul. benar-benar Tanggung jawabnya ya di- tanggung iya. jawabnya Iya. ada tanggung jawab lebihnya gitu ya Pak, nggih, seperti itu. Dan mungkin tambahan Pak, ini kan nanti kemarin sempat saya tanyakan juga waktu di Gunung Kidul kan, berarti nanti paspor itu kan dikumpulkan nggih Pak nggih ke karunya nopo Iya, maksudnya dikumpulkan ketika Padu berangkat atau pulang. pulangnya nanti waktu Ya nanti pulangnya semuanya kan dijadikan satu. nggih. Nanti yang tanggung jawab itu nanti ketua kloter. Oh, ketua Oh. Jadi nanti kloternya. ketika pesawat sudah darat, Nggih. itu nanti kan ada beberapa petugas dari imigrasi, dari KKP, pelabuhan dan lain sebagainya. Oh nanti iya, yang buka nanti yang pertama buka. itu, Nggih. yang Nggih. buka pertama itu kan dari kesehatan. Iya. Oh iya. Setelah itu clear, kemudian dari Baru imigrasi. iya nggih. Iya, Imigrasi betul. itu memastikan paspornya harus Paspornya genep betul. 360. Betul. Ya. Kalau Solo itu kalau belum genep 360 Belum boleh boleh. dibuka, Ya, belum nggih, boleh ya, keluar betul. gitu. Nah, ini maksudnya terkait dengan registrasi IMEI tadi, Pak. Jadi kan karena itu dikumpulkan ya, Mbak Irina, Iya. ya, dikumpulkan ke ketua kloter berarti nggih, Pak nggih. Berarti barang-barang misalkan Nggih. HP itu Nah. sejak dari sana dipegang ketua kloter gitu, Bu. Kalau HP-nya nggak apa-apa Pak, dipegang sendiri-sendiri. Namun kalau memang misalnya mau ada keinginan untuk meregistrasikan IMEI, mohon nanti foto paspor, lalu data diri gitu nggih, atau kartu nusuk tadi itu bisa difotokan di HP-nya masing-masing. Nah, nanti ketika registrasi orang nggak harus mengeluarkan lagi dan Iya. nah, itu kan bikin Jadi sudah tambah siap ya ya, semuanya. sudah siap. Jadi lebih simpel, Nggih, lebih siap ya, untuk kami- registrasi Iya itu ya. betul. Betul. Kami nanti nggak apa-apa bisa memfotokan dari situ, ngoten nggak apa-apa. Cuman sudah disiapkan. Soalnya kadang-kadang kalau yang di Solo tuh masih gitu Pak. Jadi bingung paspornya masih dipegang sama HP-nya apa nggih? ada tapi Nggih, datanya ya, nggak ada. datanya nggak ada. Padahal dokumen yang kami butuhkan itu salah satunya ada di paspor itu dan data Nggih. diri ya, nggih. Jadi seperti misalkan Bu, kalau kita beli HP itu. Nggih. itu kalau tidak didaftarkan emailnya itu risikonya apa itu? Oh, sebenarnya kalau secara kita terus mendenda atau gitu nggak ada Pak. Cuman Nggak nanti ada. kalau semisal dipasang SIM card Indonesia dia nggak ada sinyal Pak. Cuman itu aja. Karena itu kan peraturan titipan nggih dari Komdigi nggih Pak nggih. Jadi Nggih. yang harus ya semua HP yang masuk dari luar negeri harus didaftarkan email. Didaftarkan. Ya, Iya, seperti betul. itu. Ya. Betul, dan Iya, karena betul. kami ada yang di perbatasan, maka peraturan itu dititipkan ke kami seperti itu. Nggih, seperti itu. Sebetulnya kalau secara HP itu masih bisa dipakai, tapi Iya. nggak bisa dimasukkan kartu seperti mungkin Telkomsel, Iya, XL, iya, nggih. gitu. Bisa, tapi roaming roaming roamingnya mahal, Pak. mahal sekali nanti. Gitu. Nggih. Nggih, begitu. Mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan ya Mbak Irna ya. Nggih, Nanti betul. kalau ada apa-apa nanti kami juga ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi Pak gitu. Nanti bisa kami sampaikan nanti mungkin di chat gitu. Terima kasih Ibu Nggih. berdua. Nggih. Siap, Ini Pak. meskipun ringan-ringan tapi menarik, itu banyak sekali Iya, pertanyaan. iya. Nggih, ternyata banyak. Ternyata ya. banyak ya yang Kita penasaran. baca dulu yang satu ya, Bu. Nggih, Ya, ya. dari Ibu Yeti. Tolong diulang. Oh. Tadi soal deterjen, Bu. Tadi putus-putus dan hilang. Itu kaitannya dengan pelembut tadi. Iya, Nggih, nggih. nggih, Kalau monggo. yang ini sih sebenarnya pelembutnya nggih, Bu. Nggih. Kalau deterjen kalau saya lihat situ masih boleh tapi memang ada pembatasannya. Jadi lebih baik mungkin bawanya sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Jangan yang terus nanti Berapa bawanya- liter iya gitu. Nggak apa-apa nanti di sana sepertinya kan banyak nggih Pak nggih minimarket yang ada nggih. gitu. Nggih. Sana ke tempat manusia Lah, hidup lah. iya kan gitu. Betul. Jadi nggak usah banyak-banyak bawa barang yang kecil-kecil nggih niki nggih yang kalau deterjen masih boleh Bu, tapi kalau pelembutnya nggak usah gitu. yang Lebih baik- softenernya yang ya. softenernya yang tidak boleh. tidak boleh gitu. Kalau deterjen masih enggak apa-apa. Oke, kemudian dari Pak Rismanto nih, Nggih, oh bahwa iya, korek api elektrik boleh tidak? Ini mungkin kaitannya keselamatan Betul, penerbangan. ini kalau ini keselamatan penerbangan ya Mbak Ira, kalau di setahu saya di bagasi dan kabin itu tidak boleh bawa Pak, karena
kebakaran nggih. Maksudnya resiko Nggih. kebakaran, Apalagi tapi di pesawatnya ya gitu. Tapi ada juga yang pasti ada yang bawa ya. Kalau bawa ketika melekat di badan mungkin tidak apa-apa Pak. Cuma nanti bisa ditanyakan ke ini ya dari security dari bandaranya. security-nya sih Pak. Itu yang Nggih. mereka pasti jauh lebih tahu, nanti takutnya kami menjawab salah juga nanti ya kewenangan kami gitu. Tapi kalau setahu saya di bagasi kabin tidak boleh dibawa. Oke, nanti otomatis ketika mau masuk bis Garuda itu kan ada aula ada pemberangkatan. nggih Iya, ya, nggih. betul. Napa? Dicek Di-scan lagi. dulu Iya, niku, Di-scan nggih. Mungkin dulu betul, barangnya. iya. Nggih. Kemudian dari Ibu Yeti, kalau untuk oleh-oleh parfum maksimal berapa mili dan berapa unit maksimal boleh dibawa, mestinya gitu ya Bu ya. Nggih. Kalau untuk parfum itu mungkin untuk milinya, kalau yang masuk ke bagasi kabin itu ikut aturan keselamatan penerbangan juga Pak, yang maksimal 100 mili itu. Itu kalau yang di kabin, tapi kalau yang di bagasi check-in yang masuk ke dalam Kargo. Nggih, betul, ya, yang ke kargo itu sebetulnya secara mililiter itu tidak ada, tapi kalau untuk kosmetik itu dari BPOM ada ketentuan maksimalnya 20 botol, Pak. Iya. Betul. Lebih dari itu ya. Iya, karena Nggih. kalau itu aturannya dari Badan BPOM ya. POM. Boleh ya, boleh dibawa. Kalau kita ditanyain kita boleh nggak Pak? Boleh Bu, Boleh, tapi iya. nanti ada ininya bayar. Jumlahnya. Iya, jumlahnya itu juga sih sebenarnya gitu. Nggih, betul. Ini seru sekali kalau ada dari penerbangan atau Wah, iya ya, Pak, perusahaan. ya, mungkin nanti ini selan- nyambung Bu ya. Iya. Nanti dari Bea komplit Cukai ya Pak ya 1, harusnya ya Pak. nggih, dari Iya. penerbangan 1 karena ada keselamatan penerbangan juga Penerbangan. tuh ini. Betul. Iya, Ini seperti pertanyaan berikut dari Pak Sarju. Nggih. Kalau bawa obat rutin resepnya minta dokter puskesmas atau dokter yang biasanya meriksa. Nah, ini kan wilayahnya dinas kesehatan. Wah, nggih, kalau Iya, ini. sebetulnya. Tapi monggo Bu dicoba. Bu. Kalau setahu kami asal ada memang resmi nggih Pak nggih resepnya. Nggih. Kalau resep kan biasanya itu ada kopnya nggih. Walaupun itu mungkin di klinik atau di apa kan pasti Iya, ada biasanya ada. kopnya itu nggih. Nanti ada Itu. tanda tangan Nah, ada tanda dokternya tangan juga, dokternya, biasanya nggih. dokter siapa seperti itu nggih, Capnya, Pak. ngoten. Sebetulnya kalau untuk yang obatnya generik tidak perlu resep dokter, seperti Iya. yang mungkin obat dijual bebas di warung-warung gitu. Itu sebetulnya tidak apa-apa, tidak perlu resep dokter, tapi kan mungkin katakanlah ada yang obat hipertensi, obat jantung seperti Iya. itu memang diperlukan resep dokternya, seperti itu, Nggih. Pak. Dan kalau misalnya nih Pak, kan kalau misalnya memang yang calon jamaah ini membawa yang setiap hari harus mengkonsumsi gitu kan. Berarti kan Nggih. dia kan harus membawanya lebih dari 30 kan nggih. Nggih, Nah, sejumlah iya kan itu kan juga ya gitu kan pasti banyak gitu kan, dan Betul. bawanya pun juga pasti beliau juga nggak akan dipaske ngoten nggih. Pasti akan Nggih, dilebihkan. ya gitu kan. Nggih. Jadinya itu yang sebenarnya diantisipasi aja gitu kan, karena Nggih. kan jumlahnya banyak gitu Nggih. sih Pak. Sebetulnya kalau yang resep dokter, kalau seperti yang disebutkan tadi mungkin kan akan lebih dari 30. Nah, kalau Iya. obat itu ada resep dokternya, itu ada bisa Pak digunakan dalam misalkan digunakan dalam 90 hari. Ada toleransinya. Resep Iya. dokternya, betul. Seperti itu. Itu sih. Nah, ini yang selanjutnya Selanjutnya, Ini selanjutnya Tripod. dari Mbak Mbak Tias gitu. Tias Iya. Safitri. Bawa tripod dan power bank bolehkah? Gitu. nggih. Boleh kalau itu ya. Boleh. Kalau sebetulnya ini Ibu, kalau dari ini juga masuk ke keselamatan penerbangan. Nah, iya. Kalau tripod dan power bank itu diperbolehkan, tapi kalau untuk tripod tidak boleh masuk ke bagasi kabin. Iya. Jadi harus masuk ke bagasi besar yang kargo nantinya, Oh, Pak. iya. Betul. Karena nanti kan biasanya itu karena aturan dari maskapai tidak diperbolehkan membawa yang tripod, karena kan itu kan biasanya panjang dan bentuknya seperti stick seperti itu ya. Kalau untuk power bank itu setahu kami maksimal 20.000 mAh dan itu harus dibawa ke kabin justru, Pak. Iya. Betul. Iya, nggih. Bukan di kargo. Bukan. Iya. Oh, Nggih. makanya sering Bu itu di embarkasi Oh,
Nggih. ketika menjelang berangkat. Oh, Ketika nggih. koper besar itu mau masuk Masuk, Garuda iya. dibawa ke bandara, banyak sekali kan dipanggil jamaah, Oh, suruh bongkar, iya, oh iya, betul betul. diambil Pak. itu. diambil, Diambil. dipindah ya Pak. Tapi nek di kabin mah nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa Iya. ya. Karena kalau untuk power bank ini kan dia pakainya baterai lithium Pak. Memang beberapa kali itu kejadian, tapi naudzubillah ya, semoga tidak terjadi ya. Jadi, nggih. Itu power banknya terbakar. Nah kalau di kabin kan bisa cepet dipadamkan, nggih. Tapi kalau di bagasi kargo tidak ada yang tahu, nggih begitu Pak. Mungkin ada lagi pertanyaan? Seperti sudah. Oh iya Oh nanti ini ada bawa timbangan koper boleh tidak lah, ini malah bawa timbangan koper. boleh Bu, Bu nopo Pak nih boleh bawa. Kalau Kemudian ada iya. lagi bawa kursi roda traveling, kursi bawa roda, kursi roda traveling. Ini maksudnya iya. kursi oh, roda kursi biasa ini roda atau gimana? biasa. Nggih, Iya, mungkin Kalau kursi Boleh. roda mungkin boleh, tapi nanti disampaikan dulu Iya, ke ke- pihak maskapainya Ya, nggih Pak, ke seperti itu, pesawatnya. betul. Begitu. Kemarin itu Betul. mah ketentuannya kalau itu jamaah membutuhkan ya dari daerah asal itu Mhm. harus dipakai terus Oh, sampai Oh, embarkasi. sampai embarkasi. Oh, nggih. Jadi tidak Kemudian dilipat, kalau itu nggih. dipakai terus ya boleh. Termasuk ketika nanti dipakai orang-orang terus, iya, yang iya. menggunakan kursi roda Nah, Nggih. itu nanti kan disendirikan. betul. Oh, iya. betul. Disendirikan terus pakai ambulan dibawa ke pesawat. Oh nggih betul. Include dengan kursi roda. Seperti itu. Tapi kalau Kalau traveling sekedar ya. persiapan konek neng Nggih, kono, iya gitu mungkin Iya. ya. Nggih. Nggih, iya. kemudian kursi roda masuk dari daerah masuk truk, kemudian masuk gudang sana, nah itu nggak boleh. Jadi sejak awal dari Oh. daerah kalau memang membutuhkan kursi roda ya dipakai. Nggih. Dan disampaikan juga ya Pak berarti ya. Iya, nggih, nggih, nggih. Nggak ada ya ini Bu, ya. Bu, ini kalau berkait dengan Nggih. kepabeanan, misalnya ada orang yang betul-betul tidak tahu, kemudian borong Nggih, sana, nggih. borong sini, kemudian terkena aturan itu membuat punya masalah di kepabean. Itu hukumannya apa itu sebenarnya? Kalau ini ya. Itu hukumannya pajak atau apa, denda apa, atau kurungan mungkin? Enggak sih Pak ya. Itu tergantung barangnya mungkin ya Pak. Iya, tergantung komoditas yang Nggih. dibawa sih Pak gitu. Karena kalau mungkin katakanlah barang larangan yang memang betul-betul Betul, Kak. tidak boleh dan itu termasuk tindak pidana, nanti bisa sampai ke pidana. Contohnya narkoba, Ya. kemudian psikotropika seperti itu. Tapi kalau untuk barang-barang lain yang tidak ada di tindak pidana, itu mungkin masih apa ya, lebih-lebihnya mungkin dimusnahkan. Jadi kelebihannya itu disita Kelebihannya, lah betul. bahasanya. Disita kemudian dimusnahkan, atau untuk beberapa barang juga, contohnya tadi ya Mbak, misalnya barang dagangan Ya. itu mungkin dikenakan bea masuk dan pajak, seperti itu aja Pak. Ya, ini masih berapa menit nih? Masih 7 menit Bu ini. 7 menit nggih. Oke, sebelum closing statement dari Bu berdua. Nggih. Ini kan tren Kemen Haji itu kan ekosistem ekonomi haji Bu. Jadi bagaimana penyelenggaraan haji itu punya kemanfaatan tentang ekonomi. Misalkan jamaah kita di sana sekian ratus ribu. Nggih. Nah itu kan ada beras, ada daging, ada ikan. Itu kan mau disuplai dari Indonesia. Selama ini kan barang-barang nggih. konsumsi itu masih dari Vietnam, dari negara-negara gitu. Oh, lain. iya, Oh, nggih. nggih, Nah nggih. kaitannya dengan semacam itu kan masih apa? Urusan bea cukainya juga lain dengan jamaah itu. Kalau jamaah kan kecil-kecil. Oh nggih. Oh, Oh tidak dibawa berarti ya Pak sama ini, jamaah nggih. nggih. Kalau Jadi dulu memang jamaah kita kan bawa beras, masaknya. Oh, Tapi nggih. Kalau ini kan catering nggih, Pak, nggih. Betul ya, maksudnya iya, sana di dapur ya umum. sudah bahan-bahannya bahannya kan dalam dari jumlah sini nggih. Iya, kan dari sini. dari sini Oh. ngoten. Jadi Aturan Iya, aturan ekspor impor beda dengan bea cukai itu ya. tetap mungkin pasti akan ada ini nggih, sinergi Pak, pasti itu nanti mungkin Iya, dari
Kementerian Haji dan Umroh dengan Kementerian Keuangan itu pasti nanti akan kolaborasi Pak sebenarnya. Kalau Betul. memang diperuntukkan untuk jamaah haji di sana gitu, pasti kami akan ada fasilitas, entah itu nanti fasilitas pembebasan atau apapun yang akan diberikan gitu Pak. Jadi tidak akan, maksud Bapak wah nanti jangan-jangan dikenai pajak atau gimana gitu. Mboten sih gitu Pak, tapi biasanya itu mungkin antar kementerian ngoten nggih. Jadi yang seperti itu akan ada lah Pak mungkin nanti fasilitas dari pemerintah. Sama seperti calon-calon jamaah haji ini kan pasti juga kami berikan fasilitas gitu, fasilitas pembebasan. Nah, itu juga salah satunya seperti itu. Ngoten. Terima kasih. Nggih. Waktu 1 jam ini nggak terasa ternyata. Tapi mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan wawasan bagi jemaah haji. Amin. Jadi dengan adanya wawasan tentang kepabeanan ini, kalau jemaah haji nanti mau belanja ya belanja mawon karena tahu aturan mainnya. Kalau mau bawa barang apapun, kalau tahu aturannya kan lebih nyaman. Betul. Daripada nggak tahu, nekat, nanti itu terjadi masalah kepabeanan. Untuk yang terakhir sebelum kita tutup, monggo closing statement dari Ibu berdua, monggo Bu. Mungkin saya wakili Mbak Erina ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati nggih. Alhamdulillah kita sudah hampir selesai nih Pak ya di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya, yang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada kami ini berarti menunjukkan bahwa Bapak Ibu calon jamaah haji ini memang ingin mempersiapkan diri dengan baik gitu. Semuanya dipersiapkan dengan baik, dan kami juga menyadari bahwa mungkin informasi yang kami sampaikan ini mungkin banyak atau Bapak Ibu masih bingung. Nanti boleh Bapak Ibu calon jamaah haji menghubungi kami, monggo nanti lewat WA ataupun di Instagram kami. Apapun yang Bapak Ibu masih ragukan, monggo ditanyakan ke kami, akan kami jawab gitu ya, agar Bapak Ibu juga merasa lebih siap lagi, lebih tenang lagi, lebih percaya diri dalam menjalani ibadah haji. Dan jangan khawatir, mungkin akan banyak petugas panggih yang akan mendampingi, itu pasti mendampingi Bapak Ibu di setiap tahapan. Semoga Bapak Ibu juga nanti di sana diberikan kesehatan, kemudahan, perlindungan, keselamatan sampai dengan kembali lagi ke tanah air. Akhir kata, saya dan Mbak Erina mohon maaf Bapak Ibu bila ada kata-kata kami yang kurang pas atau kurang sopan, kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu berdua dari Bea Cukai yang telah memberikan ilmunya. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan sore ini betul-betul menjadi bekal Bapak Ibu sekalian untuk tindak haji, terkhusus berkait dengan barang-barang yang sekiranya nanti Bapak Ibu kersakake kundur untuk ke tanah air, entah sifatnya kenang-kenangan atau oleh-oleh keluarga. Jadi nanti lebih tenang ketika mau pulang. Artinya ini sudah sesuai dengan ketentuan Bea Cukai, ketentuan kepabeanan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian jamaah haji yang dirahmati Allah, pertemuan pada siang menjelang sore ini. Dan kepada Ibu berdua kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kemudian kami bertiga kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mari pertemuan sore ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami bertiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.